Halo, apa kabar Bapak dan Ibu di mana saja berada? Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 2.1 tentang koneksi antar materi. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Jaja Sujana. Saat ini yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8 di unit kerja SMP 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan. Saya didampingi fasilitator pendidikan guru penggerak, Ibu Rindrin Siti Maimunah, SE MPD, dan juga didampingi pengajar praktik pendidikan guru penggerak, Ibu Kartika, SPD GR. Baik Bapak dan Ibu, saya coba untuk kemukakan pada kesempatan ini dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil siswa. Lalu menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Selanjutnya, melakukan penilaian berkelanjutan, ongoing assessment. Dan melakukan diferensiasi konten, produk, dan juga proses. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid. Menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana diferensiasi konten ini adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret ke abstrak. Minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa. Profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, lambat ke cepat, konkret ke abstrak, mandiri membutuhkan bantuan, minat murid, profil belajar murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan. Itulah salah satu pembelajaran berdiferensiasi. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif. Konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, struktur ke terbuka, atau open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan dalam minat belajar maka terdapat cocokan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran.
berarti jembatani, ya, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru dan memotivasi, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Kaitan antara materi dengan modul sebelumnya yaitu di dalam pembelajaran berdiferensi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar anak. Pembelajaran berdiferensiasi juga kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, sekarang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensi. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Dan pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama, komunitas belajar setiap orang di dalam kelas dan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. Lalu yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit, guru tetap mengapresiasinya. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan pengalaman belajar, mendorong murid lebih cepat sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Guru berkolaborasi, yang ketujuh ini, dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Demikian Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu semuanya setelah menyimak video saya. Dan terakhir, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan lebih baik. Ini adalah menurut Iwan Syahril. Demikian Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.